Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Pada Ramadan tahun ini kita akan bersama-sama mengkaji kitab yang sangat luar biasa yang diberi nama kitab Kashful Ghummah, menyingkap tabir kegalauan, karangan dari Profesor Dr. Abuya As-Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki Al-Hasani, seorang guru besar hadis, ulama yang sangat masyhur di zaman modern ini. Beliau mengarang kitab Kashful Ghummah ini, menyatukan 160 hadis di dalam kitab ini. Tujuannya adalah untuk menjadikan kita orang-orang yang selalu menebar kebaikan kepada siapapun, kapanpun dan dimanapun. Bismillahirrahmanirrahim. Beliau mengawali muqaddimah kitabnya dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tadkhulunal jannata hatta tu'minu. Tidaklah kamu masuk surga hingga kamu beriman. Wala tu'minu hatta tahabbu. Iman kamu pun dianggap tak sempurna hingga kamu saling mencintai. Awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum. Apakah perlu aku tunjukkan padamu tentang sesuatu yang jika kamu lakukan, niscaya kamu akan saling mencintai. Absus salamu bainakum. Sebarkanlah salam di antara kalian semua. Hadis riwayat Muslim. Di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, Rasulullah mengatakan, tidaklah kamu masuk surga hingga kamu beriman. Artinya kunci surga adalah iman. Termasuk man shoma ramadhana imanan wahtisaban. Kita berpuasa pada bulan Ramadan ini imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Dengan keimanan dan keridhaan hati, maka segala dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah juga berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Perintah Allah tentang berpuasa Ramadan, ya ayyuhalladzina amanu. Ya-nya di sini adalah harfun nida, artinya panggilan atau undangan. Alladzina amanu, yaitu untuk orang-orang yang beriman kepada Allah. Mudah-mudahan kita berpuasa pada saat ini, pada tahun ini, puasanya puasa yang diterima oleh Allah karena kita merasa iman kepada Allah dan merasa ridho menerima perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Masyiral muslimin rahimakumullah. Tetapi iman kamu pun dianggap tak sempurna hingga kamu saling mencintai. Iman kita tidak sempurna
sampai kita saling mencintai dengan sesama. Bukan hanya kebaikan kepada Allah, tetapi kebaikan sosial kita kepada seluruh makhluknya Allah. Ketika kita mencintai siapapun, mau itu yang berbeda suku, berbeda agama, apalagi hanya berbeda golongan, berbeda mazhab, apalagi yang hanya berbeda partai, berbeda dukungan calon kepala desa. Sudah. Ketika kita masih tidak bisa mencintai saudara kita karena perbedaan tersebut, maka kita masih belum termasuk orang-orang yang beriman. Dan apakah aku harus tunjukkan apa yang harus kita lakukan, kata Rasul, supaya di antara kita ini saling mencintai? Salah satunya adalah absus salamu bainakum. Sebarkanlah salam kepada siapapun. Assalamualaikum. Kita bisa berbuat baik lewat apa saja. Perbuatan baik ini ada dua macam. Al-ma'ruf naw'ani. Qaulun wa amalun. Perbuatan kebaikan itu ada dua macam. Yang pertama, qaulun, perkataan, wa amalun, dan perbuatan. Contoh kebaikan dalam perkataan adalah berkata yang baik, berkata yang halus, berkata yang jujur, tidak berbohong, tidak menyakiti saudara kita dengan ucapan kita. Itulah kebaikan dengan perkataan. Ada kebaikan dengan perbuatan, yaitu saling menolong, membantu orang yang sedang kesusahan, dan perbuatan-perbuatan yang lainnya dalam kehidupan kita bertetangga, dalam kehidupan kita bermasyarakat sosial. Namun semua itu ada syaratnya. Kebaikan bila ingin diterima oleh Allah ada syaratnya. Yang pertama, syaratnya supaya diterima oleh Allah, kebaikan tersebut harus ditutupi. Menutupi kebaikan yang kita kerjakan. Yang kedua, merahasiakan bahwa dirinya telah berhasil melakukan kebaikan. Yang ketiga, menganggap kecil kebaikan yang kita lakukan. Karena apa? Karena kalau tidak menganggap kecil, menganggap besar, nantinya malah sombong. Apa bedanya kita dengan iblis? Iblis sombong dan akhirnya kekal di neraka selama-lamanya. Sombongnya iblis, padahal setelah beribadah kepada Allah lebih dari 10.000 tahun. Tetapi karena sombong tidak mau menyembah Nabi Adam, karena merasa dirinya lebih hebat, maka Allah kekalkan dia di neraka. Naudzubillah. Selanjutnya, kebaikan tidak bernilai sempurna, melainkan dengan disertai 3 perkara. Yang pertama, mempercepat, tidak menunda-nundanya. Kebaikan harus dipercepat, jangan ditunda-tunda. Yang kedua, menganggap kecil segala kebaikan dan merasa kurang segala kebaikan yang kita lakukan. Yang ketiga, merahasiakannya. Luar biasa. Kalau kebaikan kita sudah dengan syarat-syarat ini, insya Allah kebaikan kita akan diterima oleh Allah. Dan di antara kebaikan lain, syaratnya adalah meninggalkan sikap ujub, mengesampingkan Allah dan merasa kebaikan yang ada itu berkat upayanya sendiri. Merasa, wah ini karena saya. Oh gara-gara saya ini. Oh bisa menang karena saya. Oh bisa berhasil karena saya.
Oh, saya sukses karena saya. Inilah yang membuat kita menjadi ujub. Dan yang mungkin syarat terakhir yaitu tidak sesekali meremehkan pahala yang kecil. Karena belum tentu pahala yang besar lebih besar pahalanya dibanding pahala yang kecil, bila mana pahala yang kecil tersebut dilakukan dengan ikhlas. Tetapi pahala yang besar ternyata dalam hatinya masih ada rasa ujub, rasa sombong, rasa paling hebat sendiri. Inilah mudah-mudahan suatu hikmah di sore hari ini yang mudah-mudahan bisa menjadi iktibar untuk kita semua dalam melakukan kebaikan kepada siapapun, kapanpun dan dimanapun, tanpa melihat, tanpa meremehkan. Dan mudah-mudahan kebaikan yang kita lakukan dilandasi dengan keikhlasan yang betul-betul ikhlas semata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketemu lagi besok, mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin. Wal afu minkum wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.